Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sedikit saja isu yang terjadi di masyarakat Sulawesi Tenggara yang mengeluhkan adanya proses pertambangan yang terjadi di daerahnya, yaitu di daerah Konawe Selatan. Sebelumnya ini adalah video tugas akhir dari salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Duhita Safira Wardana MPD, kemudian dengan diri saya sendiri yaitu Rahai Fauzia sebagai mahasiswa IKIP Siliwangi non reguler dengan NIM 230601336. Di sini akan mengangkat isu mengenai aktivitas pertambangan di Konawe yang sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Karena apa? Dari isu yang saya angkat ini mengenai keluhan masyarakat tentang aktivitas pertambangan itu, jadi kaitannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri apa sih yang menjadi kaitannya, yaitu tentang kebebasan dalam berpendapat. Itu juga menjadi salah satu hak asasi manusia. Baik, sebelumnya saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia itu sendiri banyak pendapat ya dari para ahli. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya berlaku di masyarakat atau hak dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal. Jadi ini bisa membuat sesama manusia saling menghormati, menghargai, serta menjaga. Jadi senada dengan pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat saja yang ada di Indonesia, tapi berlaku di negara mana saja. Jadi PBB juga sudah mengakui serta melindungi adanya hak asasi manusia. Jadi saling keterkaitan. Kemudian secara pengertian dalam KBBI, hak yang dilindungi secara internasional, itu deklarasi PBB, seperti hak hidup, kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Selaras dengan tadi, isu yang saya angkat yaitu mengenai keluhan aktivitas pertambangan di Konawe Selatan ke pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Puluhan warga ini didiskriminasi jutaan hektar lahan dijarah. Aktivitas pertambangan ini sangat berdampak ke dalam lingkungan serta pemukiman warga. Maka dari itu banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dari Sulawesi Tenggara. Kaitannya tadi dengan hak asasi manusia, hak berpendapat. Bahkan ada dalam berita yang saya ambil yaitu dari tribunnews.ultra.com. Katanya pasalnya aktivitas pertambangan itu sangat berdampak besar karena merusak lingkungan serta pemukiman warga, mulai dari air bersih jadi berkurang, lingkungan yang jadi tercemar, kemudian itu jadi dianggap untuk melanggar aturan gitu. Kemudian untuk kebebasan berpendapat itu sendiri, ketika ada masyarakat yang memberikan pendapatnya, ternyata dianggap bahwa itu mengganggu ketertiban dalam penyelenggaraan pertambangan itu. Padahal setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berpendapat. Bahkan untuk hidup dengan nyaman pun itu hak secara
manusia atau masyarakat Indonesia gitu. Dan di dalam beritanya juga memang seperti itu. Menurut saya setiap manusia atau setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk hidup nyaman, untuk hidup tentram, dan masyarakat Indonesia pun berhak untuk berpendapat. Jadi tidak serta-merta itu mengganggu ke pelaksanaan atau penyelenggaraan pertambangan, tapi mereka itu menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan tersebut. Bahkan karena aktivitas tersebut melanggar aturan hingga merusak sumber mata air, itu menjadi poin penting gitu, karena kan sumber mata air itu menjadi bahan utama sebagai manusia gitu dalam kehidupan. Makanya menurut saya itu tidak adil jika dengan adanya keluhan dari masyarakat dianggap sebagai penghalang penyelenggaraan pertambangan seperti itu. Jadi semua punya hak untuk hidup nyaman seperti itu. Nanti mungkin di sini saya akan lampirkan berita yang saya dapat, yang memberikan beritanya dan juga dari narasi. Nanti saya akan lampirkan berita tersebut. Jadi pada dasarnya setiap masyarakat Indonesia pasti memiliki hak asasi manusia. Contohnya yaitu hak untuk hidup nyaman serta berhak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat gitu. Untuk menyampaikan keluhan itu termasuk berpendapat menurut saya gitu. Baik, segitu aja mungkin pendapat dari saya, dan semoga bermanfaat dan itu sendiri. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai anak saya dikasih takut-takut, bilang mama akan dipenjara. Jadi saya dapat tekanan dari itu karena anakku selalu bertanya, "Ma, betul kan bicaranya orang kita akan dipenjara?" Sudah mama berhenti, mama sebab tidak jangan kita percaya kata-kata itu. Karena ya mama berjuang bukan untuk mama untuk sekarang, tapi untuk kedepannya kamu. Karena kapan mama tidak berjuang sekarang, nggak ditahu nanti kedepannya buru-buru mau jadi apa. Memang sumber mata airnya kami itu sudah rusak karena di tahun 2013 sekitar di akhir bulan itu memang sumber mata air itu sempat kering dari warga itu kesusahan untuk air bersihnya. Nah, terus kalau untuk daerah pesisir itu masyarakat di sana yang dulunya petani rumput laut itu sudah tidak beraktivitas lagi, dan ada namanya kegiatan nelayan yang namanya di sana itu serong itu untuk di pesisir sekarang juga tidak produktif lagi, bahkan tinggal. Dan juga masyarakat di sana sempat juga ada kegiatan mengambil kerang di pinggir laut itu sudah tidak ada karena itu sudah tertutup dengan lumpur. Sampai